Ya, selesai itu ya. Tadi ada penyataan langsung tadi yang minta dibaca tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada kiriman surat, minta dibacakan sekarang ya. Coba bacaan. Kepada pimpinan besar Majelis Tafsir Al-Quran Kiai Ahmad Sukino, dengan ini saya beserta jajaran Nahdlatul Ulama dan sejumlah kiai langitan ingin bertabayun dan memberi sedikit nasihat kepada Pak Kiai. Seiring berjalannya waktu, kini para ulama, kiai dan para pemuka agama telah mengkritisi dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Yang pertama, dari hasil rapat kemarin, dari semua pihak telah sepakat ingin memberi sedikit teguran kepada ajaran MTA yang dinilai menurut ajaran MTA yang dinilai membuat porak-poranda dan membuat gaduh di masyarakat. Kami hanya mau tanya, apa sesungguhnya tujuan didirikannya MTA? Apa dengan penggalangan massa ini Pak Kiai ingin memberikan makar atau kudeta terhadap NKRI? Ini ya, dari lihat judulnya sudah jauh. Ya, judulnya mau tabayun. Nah, terus tanya, dengan penggalangan massa, yang galang massa itu siapa? Saya mendirikan pengajian di sini, saudara datang sendiri kok. Kan datang sendiri kan? Menggalang massa itu siapa? Wong krungu radio seperti dari Muko-Muko, dari Jambi dan enggak tuh kenal orangnya aja tidak, masa saya undangi datang ke sini, mereka datang sendiri. Apalagi dikaitkan menggalang massa akan apa mau? Merusak NKRI. Ya. Ketoke koyo ya pembela NKRI tenan gitu loh. Sedang MTA itu ingin merusak, merongrong NKRI. Berarti orang itu tidak kenal. Didirikan Majelis Tafsir Al-Quran ini karena kasihan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang jumlah umat Islamnya paling banyak sedunia, tetapi sering terjadi perkelahian antar suku, antar pelajar, antar kampung, antar kelompok, antar golongan, ya. Padahal sesama muslim. Sesama muslim itu kalau berperang hukumnya apa? Haram. Merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim hukumnya haram. Gitu? Merugikan harta orang muslim hukumnya haram. Korupsi haram, mencuri haram, bohong haram. Maka kasihan, maka didirikan Masjid Tafsir Al-Quran ini mengajak umat Islam yang mayoritas ini, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Juga seruan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya ketika menyambut Tahfidzul Quran dan Tahfidzul Hadis yang di Istana Merdeka berapa bulan yang lalu, itu juga menganjurkan supaya umat Islam itu introspeksi diri untuk menata kehidupan dirinya, masyarakatnya, sampai bernegara, dan supaya acuan pokoknya itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, Quran Presiden kita sebenarnya bagus. Ya, nah, MTA itu mengamalkan. Sebelum dianjurkan Presiden itu MTA sudah mengamalkan. MTA beri tahun 1970 sampai sekarang sudah 40 tahun. Adanya MTA, bukan NKRI malah goyang di mana-mana. Yang perang itu kan tidak ada MTA. Di Irian Jaya sana mau merdeka sendiri, di mana ada itu bukan karena MTA di sana, bukan. Ya. Neta Bayun kenal ya, tenan ora rasa mencela. Seolah-olah kok jadi pembela NKRI. Ya. Malah waktu di Jakarta itu kita dituduh ya kan membid'ahkan Pancasila. Kok koyo Pancasila ya tenan gitu loh. Banyak orang ngomong Pancasila tapi perilakunya jauh dari Pancasila. Paham enggak? Nah,
Kalau menurut Pancasila saling menghormati, orang berbeda paham, berbeda pendapat dihormati. Ngajian di mana-mana demo itu pengamal ke Pancasila itu. Nah, itu dah. Karena beda paham Pancasila lah. Sing ngamal ke Pancasila malah dituduh ora berpancasila. Sing bubar ke pengajian di sana di demo kemarin ya di Bojonegoro demo tapi polisinya alhamdulillah baik, bisa melerai, tidak jadi anarkis ya jadi. Alasannya apa? Padahal kita MTA itu pengajian, undang-undang yang berlaku di Indonesia dijalani. Ya, apa aturannya harus memberitahu, kita beritahu. Ya, pemberitahuan kepada aparat keamanan. Mau bangun gedung minta izin IMB kita bangun. Ya, yang tanpa izin itu berdiri. Sing nganggo izin malah sulit. Nah, itu sing Pancasila sing di. Sosok itu kok kadang-kala unine gede-gede ngono lho unine. Kita tidak usah banyak ngomong tapi diwujudkan dalam realitas kehidupan. Terus yang kedua, tolong kalau dakwah itu yang sesuai dengan realita, jangan seperti orang-orang yang baru mabuk. Pak Kiai sering mengatakan hidup di dunia itu tidak enak, tapi Pak Kiai sendiri mobilnya Fortuner. Ora tahu kerja, ngalor ngidur, bayarane ngungkuli pejabat. Itu orang ngawur tapi gayanya seperti tahu. Lah wong kiai numpak Fortuner kok bingung. Lah harusnya alhamdulillah ada kiai ngelola pengajian tumpakane Fortuner ora numpak becak. Lah nek numpak bicara dimesake jamaah yo goleke urunan. Gen go mulih becakane iki kan gitu. Nek tumpakane Fortuner kowe goleke urunan apa? Nah, mbok yo tekok wae. Jane batine iki tekon, Fortuner iki kok ngendi kuwi. Nah, gitu ta. Mungkin itu apa pencucian uang kuwi. Mbok ngono wae. Boleh diaudit urusan Fortuner iki kok ngendi. Ala wong sing disoroti kok tumpakan gitu loh. Harusnya orang Islam itu kalau punya kiai ya gagah begitu, tumpakane meyakinkan, ora diremehke wong, harus alhamdulillah aku ora dijak urun wis tumpakane wis apik. Nek aku dijak urun saya tumpakane pesawat terbang gitu loh. Ini saudara kita hari ini ada yang ke Pontianak. Hari ini ada yang ke Kalimantan Tengah, Pak Mansur sama Pak Narjo ke Kalimantan Tengah. Ora Fortuner, tumpakane Garuda. Iya, yang ke Pontianak juga paling tidak tumpakane itu Lion. Gitu lah. Lah kok ngono kok Mary. Gak, ora tau nyambut gawe ya lapor kowe to Mas. Nyambut gawe tengok-tengok belanjane gede ngungkuli pegawai. Belanjane gede ngungkuli pegawai. Jadi kamu lihat saya itu isine ketoke piye ngono lho. Ora nyambut gawe mobile Fortuner, wes luar biasa. Lah wong sing do ngaji ora ana sing ngributke kok. Malah kamu ribut kuwi piye? Karepmu jane piye to? Karepmu piye? Mbok api-apian, sebab tuh kirim surat supaya dibaca sekarang, gitu loh, ya diwaca to. Mbok tekon aku tekon Mas, kowe entuk Fortuner iki kok ngendi? Ya. Nah iso nek tekono tak tuduhke iki lho Fortuner kok tak ketemokke wonge, gitu lho. Wonge. Nek urung tau numpak Fortuner tak tumpakke, gitu lho. Kurang apik apa to kita itu? Kurang apik apa? Arep mbok silih entuk silihen, boleh dipinjam boleh, apa meneh dipinjam nggo pengajian silihen wis. Aku disilahi Fortuner aku ora duwe rasa tuku bensin tak tukokke sudah. Kurang apik apa? Tak tukokke bensin nggo ngisi pengajian iki nggonen silihen. Nah. Ngono kan luwih apik ta? Terus apa lagi? Oke, kami lanjutkan.
Nek kayak gitu, tidak enaknya di mana coba? Apa kamu tidak kasihan? Coba dengan rakyat yang mau makan aja harus ngutang beras ke tetangga. Lah nek kowe kasihan, kudune nek ning rakyat utang beras yang tetangga mbok wenehi. Kenapa kowe sing ngerti ora mbok menehi, malah aku sing kon kasihan kowe ora iki piye? Ya. Aku sing kon kasihan, arep ngliwet utang beras ning tetangga. Lah kamu yang tahu kok tidak memberi. Ya toh? Yang saya tidak tahu malah suruh kasihan. Yang lihat langsung malah tidak kasihan. Iki piye? Ya toh? Kalau memberi itu dapat pahala, kenapa harus kamu katakan dosanya bahwa kamu beri biar pahalanya kamu dapat gitu loh. Nah, jadi sing disoroti iki apa to iki mau? Terus apa lagi? Yang ketiga, belanjakanlah uangmu di jalan Allah. Wong Arab gawe gedung wae dadak mengatasnamakan Allah. Allah kuwi ora butuh belanjane manusia. Sing butuh gedung lah MTA, bukan Allah. Lagi iso gawe gedung kemakine pol. Nek kamu bisa bikin anak selusin jadi ahli surga semua, itu baru prestasi. Nah, itu wong bodoh ning aku pinter. Iso gawe anak selusin, iso ahli surga lagi prestasi. Aku terus terang, gawe anak siji wae ra iso. Gawe anak siji ra iso kok. Pomne selusin. Gitu. Saya punyanya 8, dudu aku sing gawe kabeh. Satu pun enggak ada yang saya buat. Gitu. Lagi mungkin orang itu pinter gawe anak itu. Jadi bicaranya itu kadang-kala lepas kontrol dari agama. Memang awalnya sudah tidak aturan agama, mulai lepas kontrol. Wong iso gawe anak selusin, ahli surga kabeh. Ya, wong nabi ra iso gawe anak. Lagi saya cuma umatnya. Yang bisa membuat anak itu siapa? Allah. Nek iso gawe anak no ra gelem gawe anak cacat barangi ra gelem. Ya toh? Nah, enggak mau. Terus yang keempat, nek wis gawe gedung terus dienggo mbit-ngah-mbitngahke, mengkafir-kafirke sesama muslim, percuma uangnya kamu belanjakan di jalan Allah kalau hasilnya cuma untuk itu. Lebih baik kamu belanjakan buat modal usaha untuk kemajuan rakyat, malah jadi berkah dan jadi manfaat untuk kemajuan umat. Ya, terima kasih nasihatnya, ya Pak? Terima kasih nasihatnya. Tapi apakah saudara pernah dengar saya mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan orang muslim? Saya itu membaca hadis Nabi. Hadis Nabi itu mengatakan, inna min ahsasil hadisi kitabullah. Wa khairul hadyu Muhammadin. Syarul umur muhtasatuhah. Wa kullu muhtasatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dolalatun. Wa kullu dolalatin finnar. Itu ngendikane Nabi, bukan ngomong saya. Nabi itu ngendika berkata yang artinya sebaik-baik ucapan itu adalah kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Tidak ada Quran itu yang salah. Satu patah kata pun tidak ada yang salah Quran itu. Wa khairul hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad Rasulullah. Wa syarrul umur, sejelek-jelek urusan ibadah itu muhdatsatuha, yang baru, yang diada-adakan. Kullu muhdatsatin bid'atun, setiap ibadah yang diada-adakan yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat neraka. Itu sing ngendika Nabi, bukan saya. Masa maca hadis gini terus salah? Nah,
Lah kalau itu ngendikane Nabi, manfaatnya untuk kita. Kalau kita sebagai pengikutnya Nabi, menjadi umat Islam mengikuti Nabi, ambil pengertian, oh berarti saya tidak boleh mengada-adakan bid'ah di dalam ibadah. Kalau ibadah kita tinggal mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, harusnya begitu. Bukan saya membid'ahkan siapa-siapa, tidak. Wong itu bunyinya hadis ya tidak membid'ahkan orang kok. Siapa saja itu yang mengada-adakan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, tidak dicontohkan para sahabat, itu kata Nabi, itu syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah. Sejelek-jelek urusan ibadah itu bid'ah, itu yang mengatakan Nabi. Lah kalau itu tidak boleh diartikan begitu, terus artekno coba piye artine hadis itu. Hadis itu artinya gimana? Nah, yang saya ketahui artinya seperti itu. Lah mestinya kalau kamu merasa ibadah tidak dicontohkan Nabi, kamu tinggalkan, harusnya gitu. Saya tidak menuduh kamu, tidak, bahkan itu menuduh kita sendiri. Kita dengan hadis itu kita koreksi. Apa ada enggak saya ibadah yang tidak dicontohkan Nabi? Kalau ada perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, saya akan berusaha mengikuti contohnya Nabi. Supaya bisa mengikuti contohnya Nabi, maka kita ngaji, kita kaji contohnya Nabi itu gimana cara beribadah. Nah, mestinya kan gitu. Bukan kita membuat gedung terus nggo bid'ah ke wong endi sing tak bid'ahke. Saya tidak pernah ngarani kamu bid'ah, kamu ndak. Hadis Nabi itu untuk kita semua umat Islam sedunia ini. Boleh itu dibaca di sini, dibaca di Arab sama. Sama. Dibaca di mana aja hadis itu sama. Nah, saya cuma membaca itu aja dan artinya begitu. Dan hadis itu dimuat dalam hadis sahih itu. Nah, di dalam riwayat Bukhari, Muslim itu diterangkan juga itu. Ya, terus yang kelima, masalah kemusyrikan. Pak Kiai kurang pas kalau Anda tujukan kepada kami. Saelele warga NU setidaknya menyembahnya kepada Allah dan nabinya juga Muhammad. Al-Quran itu bicara kafir kepada Nasrani dan Yahudi, bukan kepada kami. Nek kowe ngafir-ngafir ke Nasrani dan Yahudi, malah sesuai dengan apa yang Al-Quran ajarkan. Bahkan kalau ada apa-apa malah kami bantu. Tapi tolonglah jangan kami terus yang dituju, meski kamu tidak menyebut NU. Tapi dari cara dakwahmu, kami tahu kemana alur dakwah Pak Kiai yang dituju, yaitu kepada kami. Itu itu GR. GR. Saya tidak pernah menyebut golongan apapun. Walaupun MTA itu dielek-elek oleh mereka. MTA itu menghalalkan anjing, MTA itu alir Wahabi, MTA itu nyebut MTA gitu loh. Itu sempalan NII, ya. MTA itu apa? Ingkarusunah, itu macam-macam. Kita tidak pernah menyebut. Malah kalau kita menyebut apakah itu NU atau Muhammadiyah atau Al-Islam atau Al-Irsad, itu saudara kami semua. Al-Muslimu akul Muslim. Enggak tahu kita kok nyebut NU. Ya, NU apa? NU itu sudah organisasi terbesar, organisasi umat Islam terbesar di Indonesia. Dan umurnya sudah jauh lebih tua. Tahun 1926 kan. MTA baru tahun 1972. Dan kita mendirikan itu bukan nyaingi NU, nyaingi Muhammadiyah, tidak. Kita mengajak umat Islam karena Rasulullah meninggalkan 2 warisan Quran dan Sunnah. Mari kita ngaji Quran dan Sunnah. Bahkan karena Quran itu bukan untuk umat Islam saja, dikatakan oleh Allah itu mengutus Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka yang ngaji di MTA orang Kristen boleh, orang Hindu boleh, golongan apapun boleh. Nah, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang NU. Ya. Memang yang dikatakan dalam Quran kafir, Yahudi, Nasrani itu orang kafir. Tapi yang dikatakan kafir bukan Yahudi, Nasrani saja. Man taraka sholata amdan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia jelas dia itu orang kafir. Di sini selalu diulangi.
Yang membedakan antara Islam dan kafir adalah siapa? Sholat. Jadi kalau tidak sholat, kafir. Tidak sholat itu kafir. Siapa saja itu. Ada pertanyaan ketika saya on air, ada yang ikut dengarkan nggak? Malam Jumat kemarin itu. Nah, ada pertanyaan langsung ketika saya on air. Ya, dia ikut, bukan warga MTA, hanya dengarkan radio MTA. Terus dia merubah perilakunya. Saya tidak ikut yasinan, tidak ikut ya peringatan kematian. Itu sekarang mulai dibekot tetangganya. Tapi saudara-saudara kita, tetangga kita, yasinan sregep, ya, mintakan aman tahlilan untuk orang mati itu dia ya ikut, tetapi tidak pernah sholat. Itu malah ditemani. Nah, maka saya katakan aneh, orang Islam itu sudah sholat, sudah puasa, mungkin sudah haji, tidak mau tahlilan, tidak mau kendurian, tidak mau bancaan, itu malah dimusuhi. Tapi walaupun kamu tidak sholat, kalau mau itu malah aneh kan? Nah kamu demikian ya silahkan. Nah kalau kita nggak pernah mengkafir-kafirkan apa orang NU itu jelas Nahdlatul Ulama itu. Bangkitan ulama kok kafir ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang kafir itu menurut Nabi orang yang tidak sholat. Kalau kamu orang MTA nggak sholat ya kafir. Gitu loh. Kafir kamu. Itu yang mengatakan kafir tidak sholat itu Nabi bukan saya. Mulai nek ngrungokke pengajian sing utuh. Jane kamu itu ya ndak seneng MTA ning gane yang ngrungokke radio. Ning setengah-setengah. Lah mula jadine ora nuduh barang diarani nuduh gitu loh. Terus yang terakhir, dalam rangka apa bulan September MTA belasaan ke Jakarta? Lagi dirungokke unine kuwi ra apik to. Dalam rangka apa MTA belasaan ning Jakarta? Lah Jakarta ini negara kita kok. Ibu kota negeri kita ning Jakarta arep dolan apa urusan apa kowe? Wong itu ning wilayah kita. Ya. Oh ini ning Jakarta arep belasaan. Lah nek butuh ngerti arep melu piye Mas? Ayo melu sok ning Jakarta, MTI belasaan ning ndi sok melu aku. Gitu loh. Tak jak. Ini tak undangi sisan. Ya. Nek arep mondo sulit duwite tak tukoke tiket pesawat terbang. Wes to, bareng aku tak tukoke pesawat terbang. Yang mulih tak jamin pesawat terbang, wes. Ben ngerti blasaan apa ning entek aku iki. Lah timbang mung tekon ku nek ra dijak kok blasaan iku ditafsir macam nek tak jak dhewe engko ora ngerti. Ayo ning MTA blasaan ning Jakarta kono ku sing ditindakke apa? Nek kowe ora duwe sangu tak tukokke pesawat terbang nggo tikete, mangan selama di sana tanggungan saya udah. Gue kan ngerti. Ya, timbang kowe prasangka jelekno kasihan. Engko nek wonten rono tenan ukem wah bareng mulih kok Jakarta atimu tambah panas marga prasangka jelek. Kok belasaan tekan kono tekan kene. Terus apa lagi? Arep pamer kekuatan apa piye? Oh. Saya cuma berpesan kalau mau membawa Indonesia jadi lebih baik, saya dukung. Tapi kalau ke sana cuma mau bikin masalah baru, kami seluruh tim Banser se-Indonesia dan Densus 99 siap bergabung menumpas segala bentuk kedoliman di tanah air ini. Densus 99 ini adalah satuan pasukan yang dibentuk oleh satuan militer yang ditujukan untuk membubarkan pengajian yang isinya mengoyak-oyak kesatuan Pancasila. Demikian Pak Kiai, semoga kami semuanya bisa tenang dengan beribadah secara khusyuk. Kasihan, betapa besar dosamu kalau dibentuk Densus tujuannya membubarkan pengajian. Nah itu sih bubarke pelacuran, bubarke perjudian, bubarke
itu perbudakan, bubarke apa itu tempat-tempat pesta narkoba, lah itu jempol. Bubarke kok pengajian dosamu gede. Bentuk pengajian ki ora gampang, lah kok malah mbok bubarke. Bu pengajian yang ngoyak-oyak Pancasila, ngendi sing pengajian ngoyak-oyak Pancasila itu? MTA itu ya, mungkin yang tanya ini sudah lahir atau belum. MTA itu belum ada penataran P4, MTA sudah ditatar P4 pertama kali sebelum penataran P4 diadakan di Korem Surat Tama itu. Tidak percaya tanya ke Korem sana. Pertama kali ditatar di sana. Seluruh pimpinan perwakilan cabang sak waktu itu Solo Raya. Tatar semua selama 1 minggu. Tiap hari yang menatar Komandan Kodim, Komandan Korem, ya semuanya itu. Ya. Lah kok malah diarani ngoyak-oyak Pancasila. Nah, nek orang ngerti mbok tekon mas mesake. Kasihan begitu itu. Saya tidak apa-apa dikata. Jadi ya sudah tadi sudah selesai. Masih ada catatan, Zat. Ya. Tolong ya Pak Kiai, sing wis ya wis. Mulai sekarang kita sama-sama perbaiki diri masing-masing. Jadi tolong jangan usik warga Nahdlatul Ulama lagi. Sekali lagi saya ingatkan, Jakarta bukan tempat yang pas buat MTA. Ra usah neko-neko keluyuran ke sana. Wis nang Solo wae duduk yang manis, ndak ngebak-ngebaki Jakarta. Kapan-kapan mampir aja ke Jawa Timur, kita musyawarah baik-baik. Ponpes Pondok Pesantren Tebuireng siap mengirim banser dan Densus 99 guna mengawal MTA. Rasah ngeyel, jumlah kami ada 16.000 lebih personel siap mati guna menjaga kesatuan NKRI. Mati wae wis siap, apalagi hidup. Ya alhamdulillah kalau kamu siap mati. Ya. Kebetulan Allah itu sudah memberitahu, kamu siap apa tidak siap, mati mesti akan sampai kepadamu. Siap atau tidak siap. Ya, apa nek sing ora siap mati terus ora mati? Ya, semua itu kalau mati sudah pasti siap atau siap tidak siap. Dan itu saya yakin itu bukan buatan Banser Jawa Timur. Wong itu tanpa, kalau dikirim pos tanpa perangko. Dan itu saya yakin bukan banser. Kalau banser tenan tidak seperti itu. Itu banser gadungan itu. Banser itu tidak akan begitu. Banser Solo dengan kita baik. Ya dah? Apalagi mengatakan banser Tebuireng. Besok biar kalau perlu biar didatangi saudara kita yang perwakilan Jawa Timur. Ben silaturahmi ngene iki. Saya yakin namanya itu mungkin tidak ada. Itu kan surat kaleng. Tapi karena suruh membaca ya kita baca. Di sini bahwa apa yang dituduhkan mereka itu tidak ada yang benar sama sekali. Dan dari bunyinya itu saya bisa membaca. Masa pertama yang disoroti Fortuner. Yang kedua ya ini orang nyambut gawe, ya. Ngisi pengajian belanjane ngungkuli. Kok ngerti belanjaku pira to? Kok ngerti gitu loh. Kok ngerti belanjaku ki pira kok gelem gawe. Lah nek kowe kepen belanja gede melu aku. Ora nyambut gawe untuk belanja gede ki lho. Nek pancen rumah samu ngono, piye ben iso kaya aku ngono lho. Saya tidak seperti yang kamu tuduhkan. Ya ta? Kemudian belasaan ning Jakarta itu tiap itu udah kowe ra apa Jakarta bukan tempatnya MTA. MTA di sana sudah subur. Ya, MTA di sana sudah subur. Beberapa tempat di Bekasi ada Bekasi Kota, ada Bekasi Kabupaten, ya, ada mana itu Pasar Senen, Pasar Kemis, ya, ada lagi di Pondok Cabe, ada Ragunan, ya, dan Ragunan ini jangan kamu kira sini kewan-kewan tok. Warga MTA di sana banyak. Ada lagi di Jantung yang tempat Kopassus itu. Di sana MTA banyak di sana. Ya. Aku barani ora tempatnya. Oh, Jakarta banyak dah. Ya. Maka ada saudara di sini kemarin waktu
Allahumma fir lahu warhamhu, beliau sudah meninggal. Ada Kopassus di kandang menjangan sini, ya. Letnan Kolonel pangkatnya, kemudian dia sakit dirawat di Jakarta, di rumah sakit tentara di Jakarta itu loh. Ya SMS saya, ya temanku semua itu, ya kontak dengan pimpinan perwakilan Jakarta. Ini tolong saudara ini sakit di temanku semua, dia seorang Kopassus, Letnan Kolonel, ya tolong ya. Tiap hari harga kita di Jakarta itu besuk beliau. Terus beliau SMS saya. Dikenal pun tidak. Loh, warga MTA kok banyak yang jemput gini. Ngertinya di mana itu MTA Jakarta bukan MTA Solo. Ya saya beritahu itu, saya beritahu. Oh di Jakarta ada yang banyak, MTA di Jakarta banyak. Ya. Nah kalau kepengin tahu ya bareng aku neh, ya tak kandani. Saya tak tuduh ke. MTA Jakarta itu di mana saja. Di Bogor juga ada. Di Bogor ada, Jakarta ada, terus mana itu? Di Cilegon ada, Cibinong juga ada. Intinya ngaranono aja, Pak. Nah, di mana-mana sudah ada. Hampir di seluruh Indonesia itu MTA sudah ada. Harusnya bangga umat Islam kalau di mana-mana tumbuh kajian-kajian Al-Qur'an, harusnya seneng. Oh, berarti Al-Qur'an itu masih diperhatikan. Di mana-mana buka kajian. Kalau jemaat Islam tidak ngaji Quran, itu apa yang mau jadi pedomannya? Maka sekali lagi saya katakan, kalau kamu mengatasnamakan NU atau Banser, ya dah, MTA terhadap NU, terhadap Banser, terhadap organisasi apapun tidak seperti itu. Beliau-beliau atau mereka-mereka yang ada di organisasi politik atau organisasi massa, selama dia mati muslim, itu saudara kami semua. Al-muslimu akhul muslim. Maka mereka mendemo kita, tidak akan kita balas kekerasan, enggak. Itu saudara kita. Kita ingat hadis Nabi, ya tak? Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Kalau sampai terjadi perkelahian, kalau ada yang mati dan yang membunuh semua masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Semaksimalnya sesama saudara kita hindari untuk berkelahi. Kita hindari. Kalau tidak terpaksa sekali kita tidak akan. Nah perkara dielek-elek ya alhamdulillah mudah-mudahan ngurangi dosa saya, dosa kita gitu loh. Saya lebih senang daripada saya tukang elek-elek dan dielek-elek baik. Ya tak? Kalau memang itu baik, walaupun dielek-elek ya tetap baik. Sebaliknya, kalau memang itu jelek, walaupun diapik-apik ya tetap jelek. Dan kita baik jelek tidak mengharapkan penilaian dari manusia. Manusia boleh menjelek-jelekkan sakatokmu, tapi belum tentu Allah juga menilai jelek. Ya, kita sudah ditanamkan kita seluruh warga MTA itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu dari Allah dan dari Rasulullah. Maka tidak kecil hati kalau dielek-elek orang, dicaci maki, dan tidak besar kepala kalau disanjung. Bukan itu yang diharapkan. Maka pengajian di mana-mana ya, harus dikembangkan terus. Karena hanya dengan Al-Quran kita yakin dengan Al-Quran dunia ini akan jadi baik. Kita yakin tanpa Al-Quran dunia tidak akan jadi baik. Dunia termasuk kita Indonesia ini termasuk bagian dunia. So, kalau manusia tanpa Quran bisa baik, Allah tidak perlu turunkan Quran lagi. Tidak perlu mengutus Nabi Muhammad buat apa? Karena sudah banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sudah diturunkan kitab suci sebelum Al-Quran. Ya, maka mengapa Nabi Muhammad diutus? Mengapa Quran diturunkan? Untuk memperbaiki dunia ini. Maka Nabi kita mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus di dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Sehingga tanpa Nabi Muhammad, tanpa Al-Quran, akhlak manusia tidak baik. Maka kalau sekarang akhlak manusia rusak ini menunjukkan itu jauh dari tuntunan Al-Quran dan sunnah nabinya. Ya mudah-mudahan dimengerti apa yang saya sampaikan ini. Dan lagi saya tawarkan, saudara kita yang mau tabayun tadi, baiklah ketemu saya lebih baik. Bicara dari hati ke hati, apa yang kamu butuhkan. Ya, kalau kamu ingin tahu di Jakarta tadi, nanti bareng saya naik pesawat. Ya, pesawat. Ya,
boleh tak tanggung segalanya. Nah. Ya. Nanti khusus loh, yang nulis tadi loh bukan saudara-saudara loh ya. Yang nulis tadi tanggung segalanya. Juga Fortuner, saya warga MTA itu yang punya mobil Fortuner bukan saya saja. Itu pimpinan Karanganyar dulu perwakilan, Pak Narjo, sekarang saya tarik bendahara pusat. Ya, setelah ditarik jadi bendahara pusat, ini dua Fortuner ya, Wan. Ya. Jadi bendahara terus langsung ganti Fortuner deh, Pak. Ada lagi yang punya yang Fortuner apa itu yang TRD ya. Warga kita pimpinan yang Cilegon sana mobilnya TRD. Ada yang punya Mercy, ya. Ada yang punya becak, ada yang punya angkot, sudah komplit komplit. Nah, itulah jadi lebih baik kalau memang tabayun kata dengan kata-kata yang baik. Tapi kalau kamu tabayun dengan bunyi ucapan itu sudah menunjukkan rasa banyak prasangka jelek daripada tabayunnya. Namun demikian saya tidak apa-apa. Saya maafkan hanya karena saudara mungkin tidak kenal, tidak tahu tentang MTA. Dan supaya tahu, kenal, tidak berperangkat jelek lagi, alangkah baiknya kalau saudara mau datang sini bicara dengan saya atau dengan pengurus lengkap, boleh kita bicara dengan baik dari hati ke hati. Daripada kamu begitu, hatimu terasa panas terus. Nanti pas MTA berangkat tenan niki yang ngerahke masa. Ndak usah dikerahke wis kerah sendiri kok. Iya.